Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tonight I'm going to tell you about devil, and the first of all, three. Apa tu three tu? Free. Three. Wayang lah. Ada tiga makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Nah, lantas kalau kita tahu ada tiga makhluk yang diciptakan Allah, ada malaikat, ada jin, ada manusia, lantas di mana si setan ini berada? Nah, pertama kita kenalan dulu manusia, jin, sama malaikat. Kalau malaikat udah jelas dia bersih, dia tak pernah buat dosa, dan dia selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada dua nih yang memiliki sisi yang bertolak belakang. Ada manusia, ada jin. Nah, di antara dua ini, siapa sih yang duluan hadir di muka bumi ini? Atau siapa sih yang diciptakan Allah duluan? Maka jawabannya, teman-teman buka di surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 27. Pertama, kita tahu dulu, siapa yang diciptakan Allah di muka bumi ini? Jinkah dulu atau manusia duluan? Maka bacakan artinya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, kami telah menciptakan jin sebelum Adam itu siapa? Manusia. Jadi jin sama manusia siapa dulu yang diciptakan? Jin. Jadi Allah itu menciptakan jin dulu sebelum manusia. Dari apa dia diciptakan? Dari api yang sangat panas. Nah, jadi makhluk yang namanya jin ini ternyata penciptaannya dari api. Nah, terus apa tujuan jin ini diciptakan? Tujuan jin ini diciptakan awalnya itu ada di 51, 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Lihat tuh, Allah itu nuliskan ayat Quran tuh bener-bener luar biasa. Karena yang diciptakan jin duluan, maka yang disebutkan duluan tuh jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins. Dan banyak ayat-ayat sejenisnya jin wal ins, jin wal ins. Jin dulu baru manusia. Maka Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata teman-teman semuanya, apa yang terjadi? Jin yang diciptakan Allah di atas muka bumi itu banyak yang lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya pada masa itu, sebelum manusia diciptakan, jin yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mau sujud sama Allah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkan malaikat. Nah, saat itu seluruh malaikat turun ke muka bumi, ditugaskan untuk mengazab jin-jin yang tidak mau beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Jibril turun bersama seluruh malaikat untuk memberikan azab kepada bangsa jin. Nah, saat turun di sana, masuklah si Jibril ini ke satu suku jin yang namanya Al-Harith. Nah, di situ dia mulai ketemu yang namanya Azazil. Nah, maka ada yang bilang Azazil Al-Haris, ada yang bilang Al-Haris, ada yang bilang Azazil. Nah, lalu Azazil ini diangkat ke alam malakut, diajarkan oleh para malaikat, hidup besar bersama malaikat, sehingga Azazil ini menjadi jin yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang belum pernah dipakai sujud sama si Azazil.
Nah setelah itu, setelah ekspedisi pertama, malaikat Jibril yang memberikan azab kepada bangsa jin di dunia ini, maka kembali ke alam malakut, jin masih ada tuh hidup lagi kembali seperti biasa. Tapi masih lagi ternyata banyak buat dosa, tidak taat pada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Turunlah ekspedisi yang kedua, yaitu ekspedisi untuk memberi azab berikutnya. Nah, di ekspedisi kedua ini yang mimpin bukan lagi malaikat Jibril, melainkan Azazil. Siapa yang mimpin? Jin yang namanya Azazil. Nah, maka pada saat itu jin yang namanya Azazil ini pede banget nih. Kenapa? Karena ternyata derajatnya sangat tinggi sehingga malaikat pun bawah komando dia. Turunlah ke muka bumi ini, mulai ngasih azab lagi. Dan saat ekspedisi kedua ini, hampir-hampir semua jin itu dimusnahkan. Jadi beberapa jin-jin yang tersisa itu mulailah dia hidupnya di tepian-tepian, di goa-goa, di hutan-hutan. Nah, maka jangan heran kita kalau biasa kata nenek moyang kita, kalau kau masuk gunung, kalau kau berpetualang, jangan lupa numpang-numpang, kata dia. Kayak gitu kan. Cuman itu enggak ada ajarannya. Ya teman-teman ya, pas numpang lewat dato apa enggak ada. Ada pun doanya ada, tapi bukan yang numpang-numpang lewat kayak gitu. Paham? Nah, jadi ekspedisi kedua dipimpin sama Azazil sampai selesai, balik lagi Azazil ke langit. Nah, di sini mulai nih nanti baru timbul yang namanya si setan. Jadi pertama kan ada malaikat, ada jin, ada manusia. Lantas setan nih di mana posisinya? Nah, saat udah naik ke langit, maka Allah mengumumkan. Apa kata Allah? Aku akan menunjuk khalifah di muka bumi. Akan ditunjuk pemimpin muka bumi ini. Saat Allah berkata seperti itu, berfirman seperti itu, maka semua penasaran siapa kira-kira yang akan jadi khalifah, yang akan menjadi penjaga muka bumi, yang akan diamanahkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu yang udah pede, udah GR. Siapa tadi? Azazil. Siapa lagi yang mau ditunjuk Allah nih? Aku udah ibadah sama Allah. Nggak ada satupun tempat di atas bumi yang tidak pernah aku pakai sujud. Saat ekspedisi kedua, aku yang jadi komandannya. Maka tidak lain dan tidak bukan, maka akulah yang akan ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Dan ternyata saat mau mulai menyebutkan pemimpin di atas bumi, teman-teman buka surat Al-Baqarah. Mulai dari ayat 30. Coba dibacakan artinya. Silakan Yono, artinya. Iya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Iya. Aku hendak menjadikan khalifah. Oke, di situ dulu. Allah mau jadikan khalifah di muka bumi. Udah mulai pede nih. Wah, ini pasti aku, kata Azazil. Lanjut. Di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, itu ada banyak pendapat. Kenapa malaikat berkata seperti itu, dan lebih tepatnya bertanya, ya, bukan menentang Allah, tapi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan membuat yang merusak di muka bumi? Kenapa bisa bicara seperti itu? Karena sebelumnya para jin ini, bangsa jin ini kerjaannya ngerusak bumi. Maka nanya, apakah engkau akan menunjuk merusak dan menumpahkan darah. Di beberapa pendapat dikatakan ternyata mungkin bangsa jin ini saat dulu hidup sama, juga saling menumpahkan darah, saling berperang seperti itu. Namun kan kita tidak tahu gimana konsepnya, apakah pakai AK-47 atau pakai apa, kita kan tidak tahu kayak gitu. Kalau mau tahu nanti tunggu kita udah meninggal, nanti diputar lagi tuh filmnya ulang dari awal kayak gitu. Nah, lalu sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Sedangkan kami bertasbih, kata malaikat. Terus dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iya, terus
Dan dia ajarkan kepada Adam nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi di situ mulai ditunjukkan nih ada makhluk baru namanya Adam, jenisnya manusia. Nah, manusia ini yang paling perfect nih. Masih nanya awalnya kan? Ya udah kita buktikan. Sebutkan nama-nama, diajarkan. Ternyata lanjutannya malaikat bilang apa? Mereka gimana nih, Bang? Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu aku nih kecuali ilmu yang kau berikan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, itu doa teman-teman, boleh teman-teman baca setiap sebelum melakukan sesuatu, sebelum seminar proposal, sebelum ngisi materi, sebelum teman-teman mau pendadaran atau sidang akhir. Itu boleh dibaca supaya nyadarkan diri kita bahwa kita ini sebenarnya nol teman-teman, tidak ada apa-apa. Pengetahuan yang ada kita miliki hari ini adalah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Kalau Allah tidak kasih izin, kita ini bodoh. Pernah nggak teman-teman lagi ngaji tiba-tiba lidahnya keluh, yang biasanya bisa nyebut fa jadi kacau balau, sa, sya, sya, sya. Pernah seperti itu? Nah, itu membuktikan bahwasanya kita ini tidak punya kuasa atas diri kita. Kalau Allah bilang hilang pengetahuan, hilang. Bodoh, bodoh. Tolol, tolol. Gila, gila. Kayak gitu. Nah, makanya kita harus selalu tahu dan sadar, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, maha bijaksana. Maka di situ malaikat udah mulai sadar tuh, oh iya, ternyata yang namanya manusia ini perfect. Kenapa? Karena dia dikasih nafsu, dia juga dikasih akal. Sehingga kalau dia bisa mengendalikan nafsunya dengan akal, dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau dia kalah akalnya dibanding nafsunya, maka dia jatuhnya lebih hina daripada bangsa jin yang tadi buat jahat. Lanjutkan lagi. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan? Iya. Jadi Allah bilang apa? Pokoknya pada dasarnya di ayat itu Allah ingin mengingatkan lagi, kau itu tak tahu apa-apa, aku tuh tahu. Sesimpel itu. Oke? Kau itu tak tahu apa-apa, aku tuh tahu. Bahkan kita pernah belajar di Al-Baqarah 216, Allah lebih kenal tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri mengenal diri kita. Yang kita rasa baik buat kita belum tentu baik. Yang kita rasa buruk buat kita belum tentu buruk bagi Allah. Lanjutkan sampai ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, Allah bilang kepada malaikat, apa? Sujudlah kamu kepada Adam. Ini pendapatnya adalah penghormatan ya, bukan sujud secara fisik. Lalu maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Oke. Jadi iblis nih tidak mau sujud dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah, siapa lagi si iblis ini? Nah, iblis inilah dia yang tadi jin yang diselamatkan sama Jibril dibawa ke alam malakut, ke langit untuk hidup bersama malaikat yang namanya Azazil. Semenjak dia menolak untuk sujud kepada Adam, maka namanya berubah menjadi iblis. Nah, dasarnya itu labasa, yang menutupi. Jadi dia itu apa namanya, kesombongannya itu menutupi kebenaran. Nah, lalu kenapa dia tidak mau sujud? Tadi dipertegas di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 12. Coba dibuka. Surat ke-7 ayat 12. Surat ke-7 ayat 12. Ayat 17. Surat ke-7 ayat 12. Bacakan Haji. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dan ayat 12. Allah berfirman,
apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruh? Nah, Allah nanya lagi kepada iblis tadi, apa yang halangi kau untuk sujud kepada Adam? Padahal aku yang udah nyuruh kau nih. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini penyakit yang paling parah. Dan inilah dosa pertamanya iblis yang membuat dia diturunkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nama penyakitnya? Sombong. Penyakitnya merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa paling tahu. Ini penyakit kita semuanya. Ini abang ngomong, penyakit ini nih ada pada diri kita semua termasuk abang. Dan setiap ngomong penyakit ini, kalian itu, kita itu jangan pernah sekali-sekali mata ini tertuju kepada orang lain, pikiran tertuju kepada orang lain. Langsung pikir diri kita sendiri, oh iya, di mana ya penyakit iblis yang ada di diri aku nih ya? Oh, kok ngomongin project nih, aku ngerasa diri aku yang paling tahu. Oh, kok ngomongin ekonomi nih, aku ngerasa diri aku yang paling benar. Oh, kok ngomongin tentang tanaman nih, aku ngerasa akulah yang paling betul. Aku ngerasa aku yang paling bisa. Aku merasa A, merasa B, merasa C. Nah, saat kita udah mulai punya penyakit merasa, disitulah ada iblis di hati kita. Hati-hati nih, penyakit iblis yang paling parah yaitu sombong. Nah, mulailah di sini terbagi nanti jalannya menjadi dua. Disinilah permusuhan pertama yang timbul antara dua makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia dan iblis. Nah, siapa iblis ini? Dari bangsa jin. Nah, lalu di sini baru ditegaskan di surat Al-An'am ayat 112. Jadi iblis ini dimasukkan satu golongan lagi. Jadi ada jin, ada manusia, ada malaikat. Nah, saat mulai ada sebutan iblis ini, maka muncul satu sebutan lagi. Surat ke-6 ayat 112. Dibaca artinya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan. Nah, mulai muncul yang namanya setan. Musuhnya siapa? Nabi. Jadi nabi-nabi ini punya musuh namanya setan. Terus dan jin. Ulangi. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin. Setan-setan manusia dan jin. Maka setan ini bentuknya ada dua. Satu manusia, satu jin. Terus sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai dibuat. Jadi dia suka ngomong yang betul, yang baik, yang manis, tapi busuk. Nah, itu setan. Oh, cuman kau yang aku cinta nih, tapi tak dikawin-kawinkan. Itu setan. Ya. Oh, apa namanya? Kita bisnis ya, nanti kau dapat A, B, C, dan D. Sekali duitnya udah cair, hilang. Itu setan. Paham teman-teman? Nah, lanjut dulu. Dan kalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada. Maka kalau kita ketemu jenis-jenis setan kayak gini nih, kata Allah apa? Tinggalkan, biarkan mereka. Tinggalkan, biarkan mereka. Maksudnya apa? Abaikannya. Oke? Nah, terus gimana sih bisikan-bisikan setan ini bermain? Nanti abang kasih tahu. Yang paling awal tuh setan tuh gimana sih cara goda kita. Nah, sebelumnya abang sampaikan dulu, pada sampai fase ini mulai ada dua jalan yang terbentang. Satu jalan Siratal Mustaqim, satu jalan Sabili Tauhid. Maksudnya apa? Siratal Mustaqim ini jalannya para nabi, jalan yang lurus. Nabi, suhada, siddiqin, ulama, mukmin, mukhlis, muslim. Ini jalannya Siratal Mustaqim. Nah, lalu jalan apa? Sabili Tauhid ini adalah jalannya tadi iblis. Mulai jadi setan-setan yang lain. Siapa pengikut-pengikut iblis yang sombong-sombong itu? Ada Namrud,
ada Fir'aun, ada Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi mulai tuh muncul tuh dua jalan. Nah sekarang kita teman-teman, ini yang paling parah buat kita anak-anak muda yang muslim pertama. Kenapa? Dilihat kemarin di survei, orang Indonesia ini yang agamanya Islam, yang melaksanakan sholat 34%. Sinting dah tuh. Dari 100% itu 34%, 50 tak nyampai. Orang Islam katanya, KTP Islam tapi tidak sholat. Kenapa? Karena dia udah lupa kalau dia punya musuh. Ini yang paling bahaya nih. Teman-teman lihat sekarang, perdamaian itu, yang namanya damai itu, yang sesungguhnya itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita udah mati. Abang ulangi ya. Kedamaian yang sejati, yang asli, yang tidak akan pernah ada distraksinya, tidak akan pernah ada gangguannya, itu tidak akan pernah kita dapatkan kecuali kita udah mati masuk surga. Itu baru kedamaian yang sesungguhnya. Maka kedamaian-kedamaian yang ada di muka bumi itu sifatnya satu sementara, atau yang kedua menipu. Satu sementara, atau yang kedua menipu. Kita ngomong masalah kecil dulu. Di komplek, di keluarga, atau di sekolah, kita ngomong skup-skup kecil dulu. Kayaknya damai ya sekolah ini, kayaknya damai ya komplek ini. Tapi ternyata di belakangnya ada pergunjingan, ada ngomongkan orang, ada jelek-jelekkan orang, ada jatuh-jatuhkan orang. Damai kayak gitu? Nggak damai. Kita ngomong yang luasnya lagi tentang perdamaian dunia. Ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang di situ punya nama Tentara Perdamaian, yang kemarin tentara Indonesia pun dikirim ke Lebanon. Tapi akhirnya apa? Ternyata dia bukan bisa mendamaikan, malah dia diserang. Kalau udah ngomong perdamaian, seharusnya sudah tidak ada penjajahan. Tapi masih ada sekarang. Maka teman-teman, saya perlu sampaikan ini dan tegaskan lagi untuk seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Sadari betul kita itu tidak akan pernah berhenti punya musuh kecuali kita udah mati. Oh bang, berarti kita harus musuhan bang. Bukankah katanya 1000 teman itu kurang dan satu musuh itu kebanyakan? Benar. Maka kita harus kenali dulu siapa musuhnya, kan gitu. Supaya kita tidak blank nih. Nah kebanyakan kita itu ditipu dengan yang katanya perdamaian, padahal musuhnya itu banyak. Paham ya? Ditipu dengan yang namanya perdamaian, padahal musuhnya itu banyak. Indonesia damai, merdeka, padahal musuhnya masih banyak. Apa tuh? Korup. Apa tuh? Pengkhianat bangsa. Apa tuh? Ekonomi yang tidak merdeka. Masih banyak sekali. Ya, nah jadi di sini abang pengen sampaikan, saat kejadian ini terjadi, Allah firmankan, tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuhnya apa? Setan, dari jin dan dari manusia. Maka semenjak itu jalan kita ada dua, ada Shiratal Mustaqim dan satu lagi jalannya iblis dan para pengikutnya. Kalau Shiratal Mustaqim ngikut nabi dan endingnya surga, kalau jalan iblis ngikut iblis dan endingnya neraka jahanam. Nah berarti teman-teman semuanya, kita umat muslim ini sudah punya musuh dari saat itu, saat Nabi Adam diturunkan dari muka bumi itu. Siapa musuhnya? Nah, maka musuhnya itu kita cek di surat ke-7 ayat 16. Nah, saat mulai diturunkan nih dua makhluk dari surga nih, yang satu makhluk manusia, yang satu jin, diturunkan kan dari surga barengan nih. Diturunkannya barengan nih. Karena ada kejadian buah khuldi itu yang kita lebih sering dengar, makan buah khuldi. Kejadiannya habis kejadian itu dua makhluk ini diturunkan dari surga. Dan baca ayat 16-nya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, jadi iblis itu udah janji, udah buat komitmen. Bayangkan nih, iblis nih punya komitmen dijalankan terus. Nah, kita jangan sampai kalah sama iblis soal komitmen. Iblis bilang apa? Aku akan halangi terus mereka dari jalan yang lurus. Dibuktikan apa? Saat mulai Nabi Adam punya anak, ada Habil, ada Qabil. Dibuat berkelahi. Salah satu membunuh yang satunya lagi. Karena apa? Karena bisikan setan.
dari bangsa jin. Siapa? Iblis. Paham teman-teman? Nah, terus di ayat 17-nya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. nah, setelah didatangi iblis, didatangi setan, banyak manusia, ciri-ciri manusia yang udah kebisi sama setan itu. Yang pertama, dia kehilangan apa? Syukur. Perhatikan diri kita. Kalau kita masih tiap hari suka ngeluh, berarti bisikan setan tuh melekat di telinga kita. Hari ini bangun tidur ada air mineral 1 gelas, ngeluh, ya Allah, haus, cuman ada segini lagi tuh. Kenapa nggak diubah? Alhamdulillah ada minuman 1 gelas. Kalau nggak ada nih, kering lah tenggorokan, kemarau lah aku nih. Oke? POV-nya tuh loh diubah, teman-teman. Misalkan pagi, bangun pagi, itu tak punya makanan di atas meja. Akhirnya harus keluar cari makanan. POV yang dibisikkan setan, aduh, nggak ada makanan. Capek lah, aku harus keluar nih cari makanan. POV-nya manusia yang taat sama Allah, alhamdulillah makanan belum ada nih. Kesempatan buat aku jogging sambil olahraga untuk cari makanan. Bisa diubah gitu kan? Maka semuanya itu sebenarnya netral nggak sih? Semua itu netral, tergantung kita nerimanya. Kalau kita udah kena bisikan setan, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Tapi kalau kita udah taat sama Allah, maka kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Ada orang ketemu kita, "Woi gendut," kata dia. POV orang yang dibisikkan setan, maka dia bilang apa? "Kau lah gendut," kata dia. Iya, marah balik, emosi, ngeluh dengan hujatan gendut itu. Tapi kalau POV orang yang taat kepada Allah, alhamdulillah, naik berat badan aku memang. Balik baru ngaca, oh iya kegendutannya, kayaknya aku turunin lagi nih berat badan nih. Paham nggak? Pernah ada studi teman-teman, kalau orang dibully itu, kenapa orang itu semangat ngebully orang lain? Karena saat dia dibully, dia itu 1, ngelawan, atau 2, kabur. Padahal saat dibully, jawaban terbaik adalah mengiyakan. Orang yang ngebully bakal berhenti. Misal dibilang, "Wih kau nih, culun, mak kau nih." Siapa yang culun? Kau tuh lebih culun. Tengoklah kau tuh makin bawa kawan-kawan yang bully culun, baju ini rambut bla 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 bla. Nggak terima terus makin dibully. Tapi coba pasti bilang, kau nih culun. Oh iya aku culunnya. Ya makasih udah ngasih tahu kalau aku culun. Sorry ya kalau aku nih culun, udah berani dekat-dekat kau. Gimana tuh rasanya tuh? Dia masih ngomong gini, "Kau nih udah culun, begaya gitu sok-sokan." "Alamak, udah culun sok-sokan ke aku, ya Allah makasih ya, maaf lah kalau aku nih sok-sokan." Orang yang mau bully itu hilang nafsu bulinya. Nggak asik katanya, cari yang lain lah gitu. Betul nggak? Nah makanya teman-teman balik lagi, kalau kita masih sering ngeluh dengan hidup kita, itu tanda kita kehilangan syukur. Itu tanda bisikan setan udah masuk ke dalam diri kita. Dan ingat ya, mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke? Mengeluh itu hanya membuat orang di sekeliling kita risih. Nggak ada sama sekali manfaat dari mengeluh. Sekali lagi abang ulangi, mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Hai, skripsi ini susah, nah dosennya nggak selesai masalah tuh, selesainya dikerjakan. Apalagi kau tiap ketemu kawan kau ngomong, mak dosen mak susah mak. Ujung-ujungnya yang tadi udahlah masalah nggak selesai, mak kau pun risih dekat kau. Sikit-sikit ngeluhkan dosen, sikit-sikit ngeluhkan dosen, sikit-sikit ngeluhkan dosen. Paham nggak? Nah, jadi mengeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah dan bahkan buat orang di sekeliling kita tuh risih dengan adanya kita. Dari mana munculnya ngeluh itu? Dari hilangnya rasa syukur. Dari mana hilangnya syukur itu? Dari masuknya bisikan setan ke dalam telinga kita. Jadi kita tegaskan lagi teman-teman semuanya, kalau kita ngerasa kita orang Islam, kalau ngerasa kita beriman, kita punya musuh. Siapa musuhnya? Setan. Oke? Di mana dia bersemayam? Di 2 tempat. Satu di jin, satu di manusia. Jadi simpel sederhananya, bisikan keburukan yang datang dari jin maupun manusia itulah bisikan setan.
Oke, bentuknya seperti apa bisikannya? Nah, bisikan yang paling sering masuk, setan itu tidak langsung ngajak buat buruk. Abang ulangi ya, setan itu tidak langsung ngajak buat buruk. Kalau dia tidak bisa ngajak manusia buat buruk, dia akan buat manusia merasa paling baik. Wow. Oke? Karena itu yang membuat setan, iblis diturunkan dari surga. Apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, kata iblis. Langsung cedar, kau bukan Azazil, kau iblis. Cabut kau dari surganya Allah. Kenapa? Karena dia ngerasa aku lebih baik daripada kau. Maka kau Cahyo, datang iblis ke Cahyo nih, bilang, Cahyo mabuk lah yuk. Nggak mau Cahyo. Udah ngaji tahu mabuk tuh haram. Tapi iblis yang datang ke Cahyo bukan ngomong Cahyo mabuk lah yuk. Tapi bilang apa? Wih Cahyo hari ini udah hafal 1 ayat, mantap bisa bolak-balik gitu. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Mana ada anak seangkatan kau yang bisa hafal ayat dalam waktu 1 jam kurang. Itu iblis tuh. Nah makanya teman-teman, sunnahnya kalau kita dipuji sama orang kan lempar pakai pasir. Kenapa? Pujian itu bahaya. Sunnahnya dilempar pakai pasir, karena pujian-pujian itu, bisikan-bisikan pujian itu kadang membuat diri kita sombong. Dan saat itulah kita mulai masuk ke dalam tipu daya setan. Setan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oke, yang pertama itu ya, kalau dia tidak bisa buat kita melakukan hal buruk, dia akan membuat kita merasa diri kita paling baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, iblis itu kalau mengajak kita berbuat buruk tidak to the point. Oke, iblis itu kalau ngajak kita buat buruk tidak to the point. Setan itu kalau ngajak kita buat buruk tidak to the point. Contohnya gimana? Kita ambil dari kisahnya Nabi Adam dan Hawa. Waktu awal Nabi Adam disuruh makan buah khuldi, apakah langsung iblis bilang, Adam, tak buah khuldi? Ini nama buahnya banyak pendapat ya, kita ambil yang udah umum aja, biar gampang kita dapat visualisasi ceritanya. Adam, ambil tuh buah khuldi. Langsung Adam ngambil, langsung makan, gitu enggak? Enggak. Maka yang pertama terjadi apa? Adam, ambillah tuh khuldi. Oh enggak, kata Allah aku enggak boleh dekat-dekat situ. Oke, gagal. Di situ iblis tahu, oh enggak gini caranya. Setan tahu enggak gini cara mainnya nih. Datangin Hawa. Hawa itu buahnya aman tuh Hawa. Bla 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 bla. Kok suruhlah Adam tuh. Jadi pertama dicari kawan. Oke. Yang kedua, lalu si Hawa minta ambilkan. Pun saat minta ambilkan itu, ndak langsung ke lokasi pohonnya itu. Ditarik satu persatu. Jadi ndak di kisahnya itu teman-teman, di sirahnya itu kok teman-teman baca dari banyak sumber, itu tuh visualisasinya itu ndak cuma satu butir pohon, satu batang pohon tiba-tiba ada buah, ndak. Jadi itu tuh banyak pohon. Nah, ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Nah, iblis itu nariknya pelan-pelan dari pohon A pindah ke pohon B, ke C, ke D, ke E sampai ke pohon itu. Kurang lebihnya kalau kita visualisasikan begini. Lapar nih. Makan itu kayaknya enak tuh. Oh iya, pisang tuh makan. Pas lagi ngambil pisang, oh di situ ada buah anggur tuh, kayaknya boleh tuh. Oh sana ada lagi tuh semangka tuh, kayaknya boleh tuh. Maju sampai ketemu pohon itu, akhirnya sampai makan buah khuldi. Nah, itu yang dipakai sama setan. Dia kalau nggak bisa langsung ngajak buat buruk, maka dia buat satu kata yang paling bahaya buat kita. Dan itu ditanamkan ke kita. Satu tadi, dia buat kita merasa lebih baik. Yang kedua, dia tanamkan di diri kita sifat menunda. Nah, ini bisikan setan nih. Sifat apa? Menunda. Saat kita udah punya pikiran atau niat baik, langsung lakukan. Kalau kita tunda, selesai. Kalau kata orang-orang bijak, nunda 1 hari sama dengan nunda 1000 tahun. Nunda 1 hari sama dengan nunda 1000 tahun. Dan itu sering tuh. Ada kencelengan lewat kan?
Kita niat nih ngasih 5.000 nih, ya kan? Wah, cancelingannya masih lewat di saf depan tuh. Belok dah nikung situ, berubah dah niat kita dari 5.000 jadi 3.000. Belok lagi di situ, dari 3.000 jadi 1.000. Sampai di depan kita, kayaknya tak usah dulu lah, tolongkan lagi. Kenapa? Karena saat kita niat 5.000 tuh, cancelingan masih di depan, iblis nggak langsung kabur, setan nggak diam, nggak cuman diam. Setan bilang, masa kau mau kasih 5.000, cuma 4.000 duit kau tuh. Nanti kau kasih 5.000, macam mana beli bensin? Macam mana mau makan, kata dia. Oh iya, pas masuk sini 3.000 aja dia. Masa 3.000 kau kasih sih? Benar sikit ngasih 3.000 tuh. Kalau misalkan kau ngasih 1.000, masih ada 4.000 loh. Belok, oh iya ngasih 1.000 ya. Sampai depan, mana ada cancelingan punya kembalian? Duit kau kan cuma 4.000. Oh iya. Dah lah, tak usah kasih. Paham nggak teman-teman? Itu tipu dari setan tuh. Kita lagi mau pingin baik-baiknya nih, mau pingin laksanakan puasa sunnah misalkan, Senin Kemis gitu kan. Kita lagi pingin Senin Kemis nih, puasa. Lalu saat hari Rabu kita niatnya, ya kan? Wah besok Kamis nih, puasa Senin Kamis Apa kata setan? Bukan nggak usah puasa, tapi biar keren tuh puasanya kan judul Senin Kamis, dari Senin lah, masa dari Kamis mulainya? Oh iya betul juga ya, dari Senin ya lah, Kamis lewat, masa hari Ahad kan, mau puasa Senin. Dan nih niat puasa Senin Kamis nih, pas udah mau puasa, ini akhir bulan nih, ngapa nggak dari awal bulan ya? Biar enak ngitungnya. Juga ya, nanti lah cari Senin awal bulan lah. Dan gitu akhirnya nggak jalan-jalan. Paham nggak teman-teman? Ngerti nggak konsepnya ini? Nah jadi kayak gitu. Saat kita udah mau mulai sholat 5 waktu di awal waktu di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ihram, sebelum azan kita udah ke masjid, apa yang terjadi? Gitu juga. Waktu mau sholat, setan bilang apa? Masih awal nih. Masih awal. Masa kau udah nak sholat? Ya kan? Sekali udah azan, katanya apa? Ayo sholatlah. Wuduk lah di rumah. Kalau wuduk di rumah tuh jalannya dihitung pahala sama ampunan. Setan tahu nggak itu? Tahu. Iblis tahu nggak? Tahu. Karena dia hidup dari zaman Nabi Adam. Oh iya wuduk lo ya. Betul gak nih kata setan nih? Wuduk nih. Pas udah wuduk selesai, janganlah langsung buru-buru lap lalu pakai baju yang rapi lo. Diundur lo sampai iqomah, ya kan? Udah iqomah dan mau pergi, langsung dibisikkan lagi. Kau lupa pakai parfum tuh, balik lagi. Udah mau pergi dibisikkan lagi. Kau taruh kunci motor di mana tadi? Balik lagi. Paham nggak teman-teman? Jadi dibisik-bisikkan terus untuk akhirnya kita menunda pekerjaan atau amalan perbuatan baik. Gitu yang lagi kerja, nanti lo kerja lo, belum komat udah komat nanti ya santai lo, belum masbuk udah masbuk santai, yang masih dapat jamaah udah hilang tuh, yang penting kau masih sholat masjid katanya. Nah jadi dia pelan-pelan, itu namanya setan. Kan ada kisah sahabat yang pergi berjihad, lalu 2 sahabat ini punya adik perempuan. Diskusi nih, gimana nih kita tinggalin adik kita nih, kita mau jihad nih. Udah titipkan ya di tempat orang soleh yang rajin sholat. Kalau sholatnya bagus, maka aman yang lainnya bagus. Ini terkenal ahli sholat, maka udah aman sama dia. Waktu dititipkan, kata yang ahli sholat, nggak usah, aku nggak mau ketemu sama adik kau. Kalau memang mau titipkan ke aku, letakkan di rumah yang sana tuh, jangan di sini, jangan tinggal serumah sama kami di sana. Pas sudah tinggal di sana, kata setan apa? Pertama dia bilang, kau nggak kasih makan ke orang tuh, kasihan lah, kan dititipkan, diamanahkan. Kau ini harus jaga amanah. Bagus nggak tuh? Bagus. Akhirnya dikasih makan. Yang tadinya nggak kasih makan, maka jadi kasih makan. Disuruhlah nih pembantunya, antarkan makanan situ ya. Diantarkan makanan, kau nih kan diamanahi sama abang-abangnya. Cobalah sesekali kau yang antar makanan tuh. Kau letak ya di depan rumahnya, kau nggak usah ngobrol, letak ya di situ, ketok pintunya.
Oh iya juga ya, sekali lah ngantar, diantarkan. Masa cuma ngantar aja, kata dia. Kau ketok lah sampai dia nyaut, Waalaikumsalam. Oh iya, biar dapat pahala, iya. Ketok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini makanannya, iya. Nggak ketemu kau. Akhirnya apa? Masa lah kau ngantar cuma salam kayak gitu. Tanyalah keadaannya gimana, baik enggak, apa yang dibutuhkan, airnya gimana, bajunya gimana, dan lain-lainnya gimana. Oh iya ditanya, apa kabar, baik. Dari tadi nyuruh orang ngantar makanan, dia yang ngantar, ngucap salam, ngajak ngobrol. Akhirnya setan bilang, masa kok ngobrol di luar sih, nggak enak lah sama orang. Masuk ke dalam nggak apa-apa bah, ngobrol, nanya kabarnya gimana. Oh iya masuk ke dalam. Akhirnya apa yang terjadi dari kisah itu teman-teman? Endingnya si perempuan itu hamil, dan akhirnya apa? Si ahli sholat tadi karena udah bingung dibunuh perempuannya, dikubur di belakang rumahnya. Saat abang-abangnya datang, terus dibilang nggak tahu adikmu hilang, saya nggak ngerti dia lari kemana. Akhirnya salah satu abangnya dikasih mimpi, disuruh gali belakang rumahnya, digali ketemu siapa? Si perempuan itu ternyata dibunuh sama si yang ahli sholat tadi. Nah lihat teman-teman, godaan setan itu pelan-pelan, step by step, satu per satu. Nah jadi di sini teman-teman kita paham betul bahwasanya musuh kita itu adalah setan. Tadi udah disebutkan tuh di ayat sebelumnya di Al-An'am bahwasanya Nabi itu punya musuh, nama musuhnya setan. Setannya ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk jin. Oke? Nah dia akan goda kita dari mana? Di ayat 17-nya dari depan, belakang, kanan, kiri, dari semua arah. Nah, coba teman-teman buka surat 13 ayat 11. Nah, ini salah satu filternya atau salah satu solusi untuk pertahanan dari bisikan setan. Yes. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Kita punya malaikat, ingat ya? Bagi manusia itu ada malaikat yang mengikutinya bergiliran dari depan dan belakang. Oke, mereka menjaga atas perintah. Tadi setan menggodanya dari mana? Depan, belakang, kiri, kanan. Malaikat yang jaga di mana? Depan, belakang. Kiri kanan kosong. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, disitulah teman-teman kita tidak hanya bisa minta tolong dengan malaikat, tapi kita harus menolong diri kita sendiri. Suatu kaum itu tidak akan berubah sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kau tidak akan kaya kalau kau tidak pingin kaya, sesederhana itu Pak. Kau tidak akan kenyang kalau kau tidak gerak untuk makan. Nah, maka kita harus mengubah diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Maka pelindung kita cuma Allah. Oke, baik lagi. Sebelum abang sampaikan ayat terakhirnya, teman-teman semuanya, abang tegaskan lagi. Manusia, makhluk itu ada 3. Ada jin, ada malaikat, jin, dan manusia. Oke, lalu semenjak Nabi Adam diciptakan, mulailah ada kecemburuan, ada kedengkian dari yang bangsa jin. Saat disuruh tunduk kepada Adam, maka bangsa jin ini menolak, sehingga muncul nama menjadi iblis. Apa dosa pertama iblis? Yaitu sombong. Dan dia ingin mengajarkan kepada anak cucunya Adam, dia komitmen, kalau gitu, karena aku udah dihukum tersesat, aku komit untuk menghantui terus, untuk mengganggu terus anak keturunan Adam dari jalan yang lurus. Apa yang dilakukan yang pertama? Kalau dia tidak bisa membuat kita melakukan hal buruk, maka dia akan membuat kita merasa diri kita yang paling baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia untuk mengajak manusia kepada hal yang buruk, tidak to the point, tapi step by step, satu per satu. Ada ukhti
berhijab dan cadar. Dibilang, wih Masya Allah, kata setan, kau nih solehah sekali, ilmu banyak, kenapa lah kau ini cuman diam? Dakwahlah, dakwah. Nggak usah lah dakwah di masjid-masjid, nggak apa-apa, kau ini kan anak Gen Z, dakwahlah di sosial media. Dakwah di sosial media. Wah, ceramah. Udah ceramah, view-nya naik. Wah, kan manfaat kok kan, banyak nambah kebaikan kan. Tiba-tiba udah view naik, ceder, hilang view-nya. Yang tadinya 100.000, 500.000 hilang. Jadi cuma 100-200. Orang yang biasa dengan view tinggi, ceder tiba-tiba hilang. Udah ada star syndrome, bingung, confused. Aduh, ngapain ya, gimana ya, caranya gimana ya. Coba kau buka cadar kau tuh. Mungkin orang tuh bingung kali bedakan kau dengan yang lainnya karena tak ada mukanya. Coba kau buka cadar tuh. Nggak apa-apa bah, kau cuma buka cadar. Kan nggak juga melanggar syariat, kan bukan aurat juga muka. Oh iya, bukalah cadar, naik lagi, Wah, kan betul kan, ramai kan, udah view tinggi lagi, ceder, hilang lagi. Oh, coba kontennya sesekali daily life lah, nggak cuma ceramah, coba daily life. Oh iya, coba daily life. Habis ceramah daily life, jalan-jalan kemana, naik lagi. Tuh kan bener kan, naik lagi. Udah naik, konten ceramahnya mulai kalah sama konten daily life. Udahlah, kau dakwahnya sambil daily ya. Yang tadi dakwahnya full, jadi sepatah dua patah kata. Udah sepatah dua patah kata, hilang lagi. Oh, cobalah bajumu diganti, kayaknya ndak kekinian deh. Baju yang tadi syar'i berubah dikit-dikit. Yang tadinya rok mulai pakai celana. Yang tadinya jilbab panjang mulai naik sikit-sikit. Akhirnya endingnya sampai buka jilbab. Nah, gitu cara setan tuh, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kalau dia tidak bisa mengajak kita buat buruk, dijadikan kita merasa paling baik. Nah, yang di hadapan saya, di hadapan abang semua hari ini, ujiannya itu yang paling pertama dimasukkan setan kepada kita itu adalah membuat kalian merasa lebih baik. Hati-hati itu. Dan abang tidak pernah sampaikan kalau ngaji di tempat abang ini yang paling betul, enggak. Nanti abis ini langsung bilang ke sana kemari, oh itu salah tuh. Apalagi kita udah mulai tahzil-tahzil, nggak ada yang ngajarkan kayak gitu ya. Kita kemarin udah belajar sholat jamak sama qashar, ya kan? Nengok orang yang nggak melaksanakan qashar, walaupun kita udah belajar Nabi itu nggak pernah ninggalkan qashar, langsung lah bilang, udah itu tak belajar tuh. Kok udah jalan jauh nih qashar lah, masa kok nggak qashar? Gitu. Ada yang maghrib di qashar sama dia 1,5 rakaat, nah itu kita hina tuh. Oh, bid'ah tuh ini, nggak ada kayak gitu. Paham teman-teman? Itu hati-hati tuh. Penyakitnya orang yang belum belajar itu malu mau belajar. Penyakitnya orang yang udah belajar merasa diri dia paling hebat. Oke? Itu penyakit dari setan. Nah, terus dia ngajak kita pelan-pelan sampai kita lah hanyut dalam ke tipu dayanya setan. Maka yang disampaikan Bang Lukman Manalu itu benar. Kalau kita mau ibadah, ambil yang paling tinggi dari ibadah itu. Maksudnya apa? Kalau sholat 5 waktu di masjid, kan gini, ibadah sholat itu 5 waktu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Naik levelnya 5 waktu di awal waktu. Oke? Naik levelnya 5 waktu di awal waktu jamaah. Naik levelnya 5 waktu di awal waktu jamaah di masjid. Naik levelnya lagi 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid, wudhu dari rumah. Naik levelnya lagi 5 waktu di awal waktu di masjid, wudhu dari rumah, datang sebelum azan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ibadah sholat, ambil yang paling tinggi tuh, yang datang sebelum azan udah wudhu. Jadi sebodoh-bodohnya kita dibisikkan setan, ditarik-tariknya kita sama setan, itu masih di masjid sholatnya. Ngerti nggak? Kalau udah di kos-kosan, waktu sholatnya di kos-kosan, sendirian, sholat zuhur jam 2:30, sikit ya setan bisikannya. Kata dia, hilang zuhurnya. Betul nggak? Betul nggak? Sikit ya setan tuh. Tinggal jentek ya sikit, hilang zuhurnya. Terlajak sampai isya lagi, hilang maghrib sama asarnya. Tertidur dia. Betul nggak? Penyakit anak kos itu, kalau habis isya nggak ngantuk. Ngantuknya kapan? Pas azan subuh. Penyakit anak kos. Pernah nggak kos soalnya? Paham teman-teman? Itu penyakitnya. Nah, maka Nabi itu tak pernah ngajarkan kita begadang.
habis Isya langsung tidur. Nih ya, habit Nabi, habis sholat Isya dia langsung tidur. Kecuali ada hal yang mendesak. Abang ulangi ya. Nabi itu gini, sholat maghrib selesai, sholat Isya, habis sholat Isya langsung istirahat. Nanti bangun lagi tahajud. Oke? Tapi kalau misalkan ada persiapan perang dan lain-lain, Nabi biasanya habis maghrib itu meeting sama sahabat. Meeting sama sahabat, azan Isya nih, dilabas. Ayo kita selesaikan ya meetingnya. Selesaikan meeting, Isya-nya nanti jam 9 atau jam 10. Selesai Isya langsung tidur. Paham enggak teman-teman? Jadi enggak ada satupun yang membuat Nabi itu habis Isya masih leha-leha tuh enggak ada. Oke, update status enggak ada. Jadi habis Isya langsung tidur. Tapi jangan teman-teman lain cerita nih. Oh, Nabi itu Isya-nya dibelakangkan. Nanti habis Isya langsung tidur. Kita tuh kan enggak ada keperluan mendesak gitu, Pak. Itu tuh meeting perang, meeting mau jihad. Kita nih kan enggak ada keperluan mendesak. Habis maghrib lagi, oh jihad nih, ngedit video kata dia. Ngedit video jihad. Wah, ini kan video dakwah nih kata dia. Wah, setan dah masuk dah tuh. Iya kan? Lajak lupa. Tidur belum sholat Isya. Paham ya? Dan yang paling buruk teman-teman, kalau kita menjadi pengikutnya setan, nih. Ini yang paling buat kita gondok sekali sama setan nih. Ini yang buat kita harusnya ya benci sekali sama setan. Harus ada rasa itu teman-teman. Harus ada benci, rasa kesal, rasa bengis sama kelakuan-kelakuan setan nih. Kalau kita tidak ada rasa ini, maka kita masuk ke tipu daya setan nih. Menganggap dunia ini damai, menganggap dunia ini santai-santai aja, tidak ada jihadnya, tidak ada permusuhannya, tidak ada musuhnya. Itu yang bahaya tuh. Kalau orang Islam ngerasa dia tidak punya musuh, itu bahaya tuh. Nah udah Islam udah ngaji ya lah, sholat ya lah, buat baik lah. Iya kok buat baik setan buruk kan? Buat baik setan buruk kan? Cuman mau selesai gitu Pak? Paham nggak? Kalau misalkan kita semua berpikiran umat Islam ini buat baik doang, nggak memiliki musuh setan, nggak ada orang-orang kayak di Palestina tuh, ya kan? Bilang, oh udahlah buat baik lah, diambil tanahnya, ambil, nggak apa-apa ambil kau aja lah. Aku tidur di kolong jembatan ya lah. Diusir lagi, oh enggak apa-apa, aku tidur di pinggir laut ya lah. Diusir lagi, enggak apa-apa di bawah laut aku tidur. Paham teman-teman? Itu nama 5 huruf. Nah saat kita udah ngikut setan, kan ada orang-orang yang sekarang mulai mengabdikan dirinya kepada setan. Jadi penyembah setan supaya ekonominya baik, supaya popularitasnya naik, ya, supaya semuanya terhandle dengan baik lah kehidupan di dunianya. Kalau di Indonesia tuh yang udah masuk tuh Illuminati, itu ada tuh komunitasnya. Abang pernah diajak untuk ikut dulu di Jogja masih banyak kayaknya, tapi apa namanya tuh nggak nampak lah kayak gitu. Pernah diajak, lumayan banyak duitnya kalau kita join kayak gitu. Alhamdulillah. Dan dulu tuh hebatnya abang dapat undangan Illuminati itu dari circle yang abang ajak ngaji gitu, hebat nggak tuh? Jadi abang kumpulin teman-teman kelas sama kayak teman-teman, yuk kita ngaji tajwid dulu, tahsin ya. Itu yang kumpul tuh pemabuk apa semua, ngajar alif ba ta udah asik ngajar, kita kajian sikit-sikit, tiba-tiba dia bilang, "Vi, ini ada nih keren nih, Vi." Apa tuh? Nih, yuk kita coba datang yuk baca Illuminati. Wah, luar biasa sekali kayak gitu teman-teman ya. Nah, dan saat orang-orang yang udah ikut sama setan itu, ya, maka di akhir nanti saat kita diwafatkan semuanya, dikiamatkan dunia ini, maka setan akan berkhutbah. Nah, ini sebenarnya banyak pembahasan setan ini, kita ringkasnya. Nanti apa sih prestasi tertinggi setan itu ada. Nih abang kasih tahu satu ya. Prestasi tertinggi setan itu adalah amalan terbaik setan. KPI itu, achievement tertinggi. Kalau dia udah achieve yang ini nih, udah. Ini CEO-nya. Apa itu? Membuat suami istri cerai. Nah, itu achievement terbaik setan. Kalau dia dapat itu, dia dipanggil iblis. Sini, kau duduk di singgasana iblis, dikasih mahkota. Sampai saat ini. Nah, kalau kata guru-guru abang tuh, iblis tuh sekarang udah tidak turun gunung. Kenapa udah tidak ada nabi? Yang model-model kayak gini. Kalau iblis yang turun samping Fakih langsung, woi gitu, dah. Fakih dah bukil di jalan dah. Bilang sama iblis. Kalau iblis kan godenya nabi-nabi gitu. Kalau kitanya yang keroco-keroconya gitu. Yang paling tinggi itu buat cerai itu. Oke, khutbahnya apa? Surat Ar-Ra, surat ke-13 ayat 11. Saat kiamat.
arwah. Nah, ini khutbahnya iblis, khutbahnya setan. Siapa yang mau baca? Saya. Oke. Apa tadi Bang? 13. 13 ayat 11. Pelan-pelan ya bacanya ya. Jiwai, bacanya dijiwai. Hah? 11 sama. Sama tadi. Surat 13 Ar-Ra'. Iya. Sorry, salah dong. Surat 14 ayat 22. Belum ditekan bawahnya nah. Wih, panjang wih. Pelan-pelan. Hayati ya, hayati. Oke, teman-teman dengarkan khutbahnya iblis ini. Nah, ini di Qur'annya, bukan maksudnya saya. Dengarkan khutbahnya iblis ini. Tolong fokus, tolong simak baik-baik, rasakan di dalam hati. Dia ngomong sama kita di setelah kiamat. Dimulai. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Oke, abang itu kan dulu ya. Sesungguhnya Allah udah janjikan sama kau tuh sesuatu yang benar. Ini simak baik-baik. Woi budak, kau tuh udah dijanjikan sesuatu yang benar. Aji, Allah tuh udah bilang sesuatu yang benar. Dimas, itu Allah tuh udah firmankan sesuatu yang benar di dalam Al-Quran. Lanjut. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Aku pernah dijanji sama kau nih, tapi aku butakan kau Dimas. Aku butakan kau Ferdi. Allah tuh janji yang benar. Aku janji, aku butakan kau. Aku nipu kau. Lalu? Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku nih sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa tentang dirimu. Tidak punya kemampuan untuk ngajak kau buat jahat. Tidak punya kemampuan untuk merintahkan kau untuk mabuk. Tidak punya kemampuan untuk nyuruh kau mencuri dan meninggalkan sholat. Melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Nah, aku cuman bisa ngajak. Kau ngikut. Terus? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Makanya sekarang kau nggak usah maki-maki aku, tapi makilah diri kau sendiri. Nggak usah bilang tolol ke setan, tolollah ke kau sendiri. Nggak usah bodoh-bodohin aku. Kau yang bodoh, ngapalah kau ngikut aku? Terus? Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Kau mau maki aku pun, aku nggak bisa tolong kau. Jangankan aku nolong kau, kau nolong aku pun kau nggak bisa. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Aku pun tidak benarkan kau untuk nyembah aku, padahal kau sudah punya sembahan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Coba lihat khutbahnya iblis, bikin gondok nah, bikin sakit hati nah. Dia tuh kayak kita udah, ngefans banget sama lu dong, gila, udah senang banget. Pokoknya apa yang lu suruh gua lakuin dah. Gua udah taat banget dah sama lu. Akhirnya dia bilang apa? Suruh siapa kau ikut aku? Sakit enggak? Kita tidak. Ibarat gini nih ya, mau pergi Singkawang. Abang bawa mobil, Raffi di belakang bawa mobil. Di Ayani belok kanan nih. Pi, ikut ya belok kanan Pi, biar cepat. Ikut Raffi. Tiba-tiba ketilang. Suruh bayar 5 juta. Raffi ngamuk. Bang apa bang, abang ngajak saya ini, abang laberkan saya. Suruh siapa kau ngikut? Aku tidak bisa bayarkan kau. Bayarlah seorang. Suruh siapa kau ngikut? Aku pun tidak bisa bayar. Ya, iblis kan ngomong gitu. Aku pun tidak masuk surga. Macam mana aku mau ngajak kau masuk surga? Suruh siapa kau ikut? Allah tuh udah bilang sama kau, kalau ngikut aku nih masuk neraka. Mang bodoh kau ikut aku. Faham nggak? Allah tuh udah bilang kau Sabtu tuh kemah. Kau malah keluyuran, cari pacar. Emang bodoh kau gitu. Ya kan? Allah tuh udah bilang habis maghrib tuh hafalan satu ayat. Kau malah main judi kolok-kolok. Paham nggak? Suruh siapa kau ikut aku gitu bahasanya tuh. Sakit hati nggak sih teman-teman kalau gitu kan? Sakit hati.
Nah makanya sekarang jeli betul ngelihat setan, tinggalkan kata Allah. Udah jelas dah firmannya. Paham teman-teman ya? Oke, jadi habis ini perbanyak koreksi diri, bukan menilai orang lain. Kalau habis ini mata kita sibuk nyari setan manusia, kaulah tuh setan manusianya. Paham nggak? Habis ini nih, wah ada Allahu Akbar. Siapa nih nak ngajak aku sholat belakangan nih? Ini memang setan nih. Kaulah tuh setan. Paham nggak sih? Mata nih nyari keburukan, cari ya keburukan di diri kita sendiri. Ya, buat mata kita tuh seperti mata lebah, bukan mata lalat. Mata lalat tuh dikasih parfum, dikasih apa nggak mau dia nyari tong sampah. Mata lebah tuh selalu nyari yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang manis-manis. Nah makanya mata kita nih, mata lebah ke mata lalat itu dilihat dari lisan kita. Kalau kita ngomongnya sampah, mata baru mata lalat. Tapi kalau kita ngomongnya baik, ngomong kita nyejukkan, ngomong kita menenangkan, itu mata lebah. Paham teman-teman? Oke ya. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita belajar sama-sama bahwasanya setan itu musuh kita. Setan itu musuh kita. Gimana cara dia goda kita yang pertama? Kalau tidak bisa mengajak orang lain, dia kalau tidak bisa buat kita jahat, dia buat kita merasa lebih baik. Yang kedua, cara dia goda kita gimana? Step by step, pelan-pelan. Dia penganut lagu Indonesia, pelan-pelan saja. Tak bisa dipancing udah nih. Oke? Paham? Nah, terus teman-teman, jalan di dunia ini ada dua. Yang satu jalannya Nabi dan para pengikutnya. Yang kedua itu jalannya iblis. Oke? Nah, siapa pengikutnya tuh? Ya, pengikutnya iblis. Ya, iblis ini salah satu dari 5 yang Allah hidupkan sampai kiamat. Yang pertama, semua malaikat. Itu Allah hidupkan sampai kiamat. Ya, nanti pas kiamat baru meninggal semuanya. Malaikat terakhir mati itu siapa? Malaikat penyambut nyawa. Oke? Nah, sampai diperintahkan Allah untuk cabut nyawanya. Yang kedua itu iblis dari bangsa jin. Jadi dari jin nih yang umurnya panjang cuma iblis. Jin-jin yang lain bisa mati juga. Oke? Iblis doang yang umurnya panjang. Dari manusia yang umurnya panjang sampai kiamat itu ada juga. Dajjal. Oke? Yang kedua. Yang keempat itu Ya'juj Ma'juj. Ini yang masih dipanjangkan. Nah, terus yang terakhir Nabi Isa. Nah, ini sampai akhir zaman nih. Nanti semuanya baru muncul nih. Ya, iblis, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa. Nah, nanti baru semuanya muncul, dipanjangkan umurnya sampai akhir zaman. Nah, terus tadi khutbahnya iblis adalah khutbah yang mengece kita atau jelek-jelekan kita atau ngejek-ngejek kita. Dan yang paling parah dari bisikan iblis itu adalah membuat manusia menjadi putus asa. Itu yang terakhir. Udah dibuat merasa baik, ya kan? Habis itu diajak ke keburukan pelan-pelan. Udah ngerasa diri baik, tiba-tiba diajak ke keburukan, jadi tercela, jadi hina. Habis itu stres, mau tobat lagi kepada Allah, kata iblis apa? Tak usah, nggak bisa, putus asa. Maka end game di situ. Saat itulah kita akan mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan hina. Tamengnya itu adalah surat apa yang disampaikan Bu Sio kemarin di Palm Beach? Surat Az-Zumar ayat 53. Bacakan artinya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lihat tuh, Allah panggil kita bukan pendosa, tapi orang yang melampaui batas. Oke? Begitu lembutnya bahasa Allah.
Ya, jadi Allah manggil kita bukan woi pendosa, woi hina, tapi orang-orang yang melampaui batas. Hamba lagi dipanggilnya. Hamba itu menyatakan bahwasanya kita ini masih diterima sama Allah. Karena dipanggilnya hamba. Itu tuh pangkat tertinggi untuk manusia yang menyembah Allah. Hamba. Lalu lanjutannya? Surat itu sih, Az-Zumar ayat 53. Zumar surat berapa? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kami berputus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah ampuni dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kalau hari ini kita ngerasa udah pernah kena bisikan setan, nggak usah putus asa. Pernah nyuri, pernah ninggalkan sholat, pernah bolos puasa, dan lain sebagainya. Mungkin bahkan pernah caci maki Allah, maka kata Allah apa? Jangan putus asa. Aku ampuni kau. Oke? Aku ampuni kau. Maka tugas kita hari ini setelah ini adalah banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa Abang sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mulai memilah-milih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh Umar bin Khattab yang sampai dikasih gelar Al-Faruq, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Insyaallah teman-teman, pesan Abang pelajari, cari tahu tentang sahabat-sahabat Nabi, karena itu akan memotivasi kita untuk beribadah. Dan kalau Allah izinkan, nanti kita coba buat waktunya, kita nonton bareng Umar bin Khattab supaya kita bisa dapat semangatnya. Kita tutup sama-sama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.